Halo, em, ini adalah video pertama saya dengan format berbicara spontan di kamera seperti ini. Dan mungkin saya juga nantinya akan membuat video-video lagi seperti ini tentang apapun yang saya pikirkan, mungkin yang saya baca dan itu relate dengan saya. Ya mungkin itu introduction untuk video ini karena ini video pertama. Mari masuk ke pembahasan utama yang ingin saya bahas, yaitu sebuah konsep yang ingin saya bagikan ke teman-teman, yang mungkin teman-teman juga relate dengan istilah ini. Istilah ini adalah dipopulerkan oleh Carl Jung, seorang psikologis asal Swiss, yang bisa dibilang sangat terkenal lagi sekarang karena banyak sekali youtuber yang membagikan quotes dan pembahasan tentang Carl Jung. Istilahnya atau konsepnya ini adalah the man's child. The man's child ini adalah sebuah penggambaran seorang laki-laki, seseorang secara umum yang tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi dia tidak pernah mengambil sebuah tanggung jawab selayaknya orang dewasa. Disebut juga sebagai Peter Pan syndrome, karena kalau teman-teman tahu kartun Peter Pan, si karakter utamanya itu nggak pernah tumbuh dewasa. Jadi dia pemikirannya selalu anak-anak dan juga tubuhnya juga anak-anak. Tapi ini tidak lucu sama sekali kalau kita lihat di perspektif realitas yang nyata, karena ketika kita bertambah tua, kita ya harusnya pemikiran kita juga bertambah dewasa. Tapi ada beberapa orang yang pemikirannya tidak pernah dewasa, jadi dia terjebak dalam masa anak-anak. Kalau kita ingat-ingat lagi masa kecil kita gitu ya, masa kecil kita itu penuh dengan potensi dan eksplorasi. Makanya kita banyak melakukan hal-hal yang baru, kita senang melakukan hal-hal yang baru, kita senang mengembangkan skill-skill baru, meskipun itu misal hal-hal simple gitu ya. Kita coba banyak hal, misal main bola, main bulu tangkis, menulis, menggambar dan segala macamnya, basic skill. Dan mungkin ketika agak sudah remaja kita mengembangkan skill-skill yang lebih advance gitu. Tapi ketika menuju masa-masa dewasa ini akan bisa jadi masalah, karena inilah yang sebenarnya saya rasakan juga gitu. Jadi semenjak saya kecil dan sampai sekarang kuliah dan bahkan sudah lulus, saya sudah mencoba hal-hal baru, mengembangkan skill dan lain-lain. Saya senang dengan hal tersebut dan malah sangat senang gitu ketika berurusan dengan hal-hal baru, ketika saya belajar hal baru. Tapi ini juga masalahnya, karena terlalu asik dengan sebuah hal yang baru, kita tidak bisa memilih untuk stick to one thing. Jadi kayak kita tidak ahli dimanapun. Ya tipikal anak-anak seperti itu biasanya. Kita banyak punya skill, tapi kita nggak tahu mana yang harus dipilih. Ya itu yang terjadi dengan saya sekarang. Dan kadang
pemikirannya lebih daripada itu. Jadi orang dewasa itu biasanya ketika dia memilih suatu path atau sebuah keahlian, dia akan bisa bertanggung jawab dan sangat bagus dengan skill yang dia punya. Sedangkan anak-anak atau orang yang masih belajar itu bisa tidak mengambil tanggung jawabnya terhadap apa yang sedang dia kerjakan dengan tanda kutip masih belajar. Jadi Anda mungkin paham ketika Anda kuliah gitu ya, ada kutipan nggak apa-apa salah karena masih belajar. Nah itu ada benarnya, tapi juga ada salahnya juga. Ketika kita sudah beranjak dewasa, salah dan tidak apa-apa ketika salah itu agak tidak dibenarkan lagi, karena kita harus mengambil tanggung jawab atas apa kesalahan kita. Dan anak kecil biasanya tidak mengambil tanggung jawab itu seperti orang dewasa. Jadi ya seperti itu. Dan saya sekarang berada di persimpangan dimana saya bingung dengan apa yang ingin saya lakukan ke depannya, sehingga saya benar-benar mengembangkan sebuah keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekadar bisa-bisa sedikit terus saya bisa ngerjain sebuah pekerjaan, tapi saya bisa menghindar dari kesalahan yang saya buat karena saya bilang bahwa saya masih belajar gitu. Kira-kira seperti itu. Dan saya pernah berpikir bahwa saya tidak ingin bekerja gitu ya, karena masalah tadi, bekerja sebagai orang dewasa itu ya kita mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang sudah kita lakukan, berbeda dengan anak kecil. Anak kecil itu masih ditoleransi ketika mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Mereka masih bisa mengatakan bahwa mereka masih belajar gitu. Makanya saya juga berpikir ketika di universitas itu adalah sebuah taman kanak-kanak bagi orang dewasa, karena kita bisa menghindari proses kedewasaan. Karena di universitas itu ya kita bisa merasa aman gitu. Kita bisa merasa aman dan kita bisa berlindung di kalimat saya masih belajar, seperti itu. Ya, itu relate dengan saya, dan saya ingin bagikan hal tersebut kepada teman-teman. Barangkali teman-teman juga merasakan hal yang sama, karena saya sudah lulus sekarang dan perasaan romantisasi untuk menjadi anak-anak itu sangat melekat bagi saya. Jadi saya ingin terus belajar gitu ya, istilahnya belajar, berlindung dari kata-kata saya masih belajar, sehingga saya bisa kabur dari tanggung jawab atas kesalahan yang saya buat, seperti itu.
Tapi ya saya paham bahwa saya tidak bisa selalu seperti itu. Saya harus perlu dewasa untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ya mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Bye.